Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Gimana puasa kalian hari ini? Masih lancar kan ya? Oke, kita berjumpa lagi ya di pelajaran PAI, dan hari ini kita bersama-sama akan belajar tentang kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Lahir pada tahun 2295 sebelum Masehi di Babilonia. Beliau mempunyai ayah yang bernama Azar, dan ayah Nabi Ibrahim itu adalah seorang pembuat patung, termasuk patung berhala pada masa itu. Pada zaman Nabi Ibrahim, hiduplah seorang raja yang bernama Raja Namrud. Nah, Raja Namrud ini adalah seorang raja yang tidak suka adanya anak laki-laki. Itu yang menyebabkan pada masa Nabi Ibrahim itu seseorang yang melahirkan anak laki-laki pasti bayinya akan dibunuh. Kenapa? Siapa yang tahu? Karena Raja Namrud itu pernah bermimpi bahwa mahkotanya itu akan diambil oleh seorang anak laki-laki. Dan menurut ahli nujum istana, mimpi itu adalah pertanda tidak baik. Maka ini yang menyebabkan Raja Namrud itu akhirnya membunuh setiap anak laki-laki yang baru lahir. Terus terdengarlah berita itu oleh ibu Nabi Ibrahim yang pada saat itu beliau sedang mengandung. Karena beliau takut, akhirnya ibu Nabi Ibrahim itu pergi ke hutan dan memilih untuk melahirkan di dalam gua. Ternyata benar teman-teman, bahwa yang dilahirkan itu adalah bayi laki-laki. Sehingga setelah Ibrahim itu lahir, ditinggallah oleh ibunya di hutan bertahun-tahun sampai akhirnya Ibrahim besar. Nah, selama bayi kira-kira Ibrahim itu merasa lapar atau haus atau tidak? Nah, selama hidup di goa, Ibrahim itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jika Ibrahim lapar atau haus, ibu jarinya akan mengeluarkan madu. Nah, setelah itu kita akan bahas lagi tentang bagaimana Nabi Ibrahim itu mencari Tuhannya. Karena beliau itu besar di dalam hutan dan kembali ke rumah ketika beliau sudah dewasa, maka beliau itu bingung. Beliau mencari Tuhannya. Dan karena beliau itu dibekali dengan kecerdasan, beliau berpikir melihat keadaan ayahnya itu seorang pembuat patung berhala, dan setiap hari beliau itu melihat di rumahnya banyak berhala. Beliau berpikir, apakah ini Tuhanku? Masa Tuhanku diam saja? Nah, akhirnya itu bertentangan dengan batin Ibrahim. Jadi Ibrahim memutuskan untuk mencari Tuhannya. Apa yang pertama kali dilihat oleh Ibrahim yaitu adalah sinar bintang. Nah, sinar bintang ini dilihat oleh Ibrahim dan beliau berkata, apakah ini Tuhanku? Karena sinar bintang itu terlihat terang dan indah, apalagi letaknya di langit yang tinggi. Tetapi setelah pagi hari dilihat atau pagi sudah berubah menjadi malam lagi,
sinar bintang itu hilang dan bergantilah dengan sinar bulan. Loh, kok bintang hilang? Berarti bintang itu bukan Tuhan. Tuhan gak bisa hilang. Tuhan itu abadi. Apakah ini Tuhanku? Beliau sambil melihat bulan. Karena bulan itu lebih besar dan cahayanya lebih terang. Tetapi setelah pagi-pagi beliau bangun dan melihat ke langit, beliau juga kaget melihat ada matahari. Dan beliau berpikir bahwa bulan itu bukan Tuhan karena bulan juga hilang. Dan melihat matahari dengan sinar yang sangat terang, beliau berkata, ini sepertinya Tuhanku. Karena matahari itu sangat terang. Tetapi lama-kelamaan matahari pun hilang setelah sore. Akhirnya dengan kecerdasannya beliau menemukan Tuhannya, bahwa Tuhan yang sesungguhnya adalah yang menciptakan bintang, bulan, dan matahari yang hidupnya abadi, tidak bisa hilang. Yaitu siapa? Allah. Nah, ini adalah kita lanjut lagi ke kisah dakwah Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Ibrahim diangkat menjadi nabi dan rasul, Allah itu menugaskan Nabi Ibrahim untuk berdakwah di dalam ajaran tauhid, yaitu tentang ketuhanan. Awalnya apa? Untuk mengajak masyarakatnya ikut atau masuk ke dalam agama Islam. Nabi Ibrahim itu pertama langkah yang dilakukan adalah merusak semua berhala. Dan beliau itu mengalungkan kapak ke berhala yang besar sendiri. Nah, tapi ini adalah awal dari marahnya Raja Namrud yang nanti menyebabkan Nabi Ibrahim itu dihukum. Apa hukumannya, teman-teman? Hukumannya adalah dibakar hidup-hidup. Tapi kira-kira dibakarnya Nabi Ibrahim hangus atau tidak? Tidak. Nabi Ibrahim itu dilindungi oleh Allah. Allah itu melindungi Nabi Ibrahim dengan membuat api menjadi dingin. Nah, kita lanjut ke Nabi Ismail. Nabi Ismail itu adalah anak dari Nabi Ibrahim dengan istri yang bernama Hajar, atau ibunya Nabi Ismail itu Hajar. Setelah Nabi Ismail lahir, Allah memerintahkan Ibrahim untuk membawa Ismail dan ibunya pindah ke Mekah. Dan Mekah itu merupakan daerah yang tandus. Nah, ini asal mulanya. Kenapa ada air Zam-Zam itu? Ini di kisah Nabi Ismail. Yaitu gimana? Dengan pada saat itu Nabi Ismail itu pindah ke Mekah. Terus karena Mekah adalah daerah yang tandus, nah Nabi Ismail itu beserta ibunya merasa haus mencari air minum. Tapi karena daerahnya tandus, mereka tidak menemukan air minum. Sampai akhirnya Nabi Ismail itu menghentak-hentakan kakinya ke tanah, sehingga muncullah sumber air, yaitu air Zam-Zam. Tuh. Nih, kita lanjut ke pengorbanan Nabi Ismail.
kita sudah tahu ya bahwa pengorbanan Nabi Ismail itu dengan rela untuk disembelih oleh ayahnya sendiri sebagai wujud keimanan mereka kepada Allah atau ketaatan mereka kepada Allah. Ketika Allah menguji keimanan Nabi Ibrahim dan Ismail dengan menyuruh Nabi Ibrahim melalui mimpi untuk menyembelih Ismail. Tetapi Nabi Ismail itu tidak beneran disembelih, teman-teman. Allah itu menggantikan Ismail dengan seekor kambing. Dan Nabi Ibrahim itu serta Nabi Ismail diperintahkan Allah untuk membangun Ka'bah. Kira-kira tahu bentuk Ka'bah seperti itu dari mana? Nah, beliau membangun Ka'bah sesuai dengan petunjuk Allah, baik bentuk maupun ukuran. Dan ketika membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim itu ketika sudah membangun bangunan Ka'bah sudah mulai tinggi, beliau membutuhkan pijakan untuk membangun biar lebih mempermudah. Akhirnya ada batu untuk pijakan Nabi Ibrahim yang sampai sekarang masih ada di Mekah, yaitu yang ada cap kakinya Nabi Ibrahim yang terkenal dengan Maqam Ibrahim. Di sini kita terakhir akan membahas keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kira-kira teladan apa saja, sifat apa saja? Yaitu yang pertama, sifat ingin tahu. Karena tadi sudah dikisahkan di awal bahwa Nabi Ibrahim itu mencari Tuhannya. Terus sabar dengan ujian yang dikasih oleh Allah, beliau tetap sabar. Rela berkorban seperti apa yang dilaksanakan oleh Nabi Ismail. Terus hormat dan patuh kepada orang tua juga ini yang dilaksanakan oleh Nabi Ismail. Sekian dari Usunita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.